Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian, adik-adik dan anak-anak di rumah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, atas limpahan iman dan Islam, atas limpahan kenikmatan kesehatan, dan insya Allah Allah masih memberikan kepada kita semuanya kenikmatan usia yang panjang, sehingga dengan sisa-sisa usia kita ini dapat betul-betul kita gunakan, dapat betul-betul kita manfaatkan untuk memupuk timbangan amal ibadah kita. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarganya, sahabatnya, dan mari kita berdoa semoga kita semua nantinya di yaumil kiamah termasuk salah satu umat dari Rasulullah yang akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Jamaah sekalian, adik-adik dan anak-anak di rumah, sampai dengan hari ini kita belum dapat melaksanakan ibadah rutin yang biasa kita lakukan di masjid. Di antaranya sholat jamaah, kemudian sholat Jum'ah, sholat tarawih. Karena kondisi di daerah kita saat ini memang termasuk salah satu wilayah yang terdampak coronavirus. Dan di kampung kita ini, yaitu di Desa Baturutno, Kecamatan Banguntapan, sudah masuk sejak lebih kurang 3 minggu yang lalu, termasuk zona merah. Untuk itu semua ibadah yang kita lakukan mengikuti anjuran dari Majelis Ulama Indonesia dan pemerintah, baik pemerintah pusat serta pemerintah daerah. Namun demikian kita tetap semangat untuk melaksanakan ibadah kita walaupun kita kerjakan di rumah. Nah, jamaah sekalian, adik-adik dan anak-anakku, pada hari ini Pak Sapri ingin menyampaikan sedikit tentang amalan sunnah yang dikerjakan di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Seperti kita ketahui, 10 hari terakhir bulan Ramadan merupakan waktu-waktu yang istimewa daripada hari-hari sebelumnya, baik di 10 hari pertama maupun di 10 hari kedua. Karena banyak sekali umat Islam yang mencari keutamaan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yaitu mencari keutamaan datangnya malam Lailatul Qadar. Diriwayatkan dari jalur Aisyah, dikatakan ketika memasuki 10 akhir bulan Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengencangkan sarung atau ikat pinggangnya, kemudian mengisi malamnya dengan ibadah dan membangunkan keluarganya untuk melaksanakan ibadah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam jalur lain, hadis lain mengatakan pada 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih giat lagi melakukan ibadah dibandingkan pada hari-hari biasanya. Apa saja yang akan kita lakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan? Ada yang tahu? Nah, yang pertama adalah memperbanyak membaca atau tadarus Al-Quran. Seperti kita ketahui, keutamaan membaca Al-Quran ini sangat banyak dan pahala yang kita dapatkan dari membaca kitab suci Al-Quran sangat banyak. Hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran yang terkenal adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, yaitu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf, ya, yang membaca satu huruf dari kitabullah atau dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kemudian Rasulullah berkata, aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi. Jamaah sekalian, adik-adik serta anak-anak yang dirahmati Allah, keutamaan membaca kitab suci Al-Quran ini, apabila kita satu lembar, satu halaman saja kita membaca kitab suci Al-Quran, akan mendapatkan ganjaran setara 5.000 kebaikan. Apabila selesai satu juz, itu setara dengan 100.000 kebaikan. Dan apabila khatam 30 juz, itu kebaikannya setara dengan 3 juta. Bila kita kalikan dengan kelipatan 10 kebaikan tadi, maka satu halaman kita akan mendapatkan 50.000 kebaikan. Masya Allah, besar sekali. Satu juz kita akan mendapatkan 1 juta kebaikan. Dan apabila khatam 30 juz, maka yang kita dapatkan adalah 30 juta kebaikan. Begitu luar biasanya. Pak Sapril yakin jamaah sekalian, adik-adik dan anak-anak di dalam 10 hari terakhir ini masih istiqomah dalam melaksanakan ibadah puasa dan memperbanyak amalan, diantaranya memperbanyak bacaan atau tilawah Quran atau tadarus Al-Quran. Karena biasanya kebiasaan di sini di 10 hari terakhir ini ingin cepat-cepat kita bisa atap. Kemudian sunnah yang kedua yang kita lakukan di 10 hari terakhir ini adalah memperbanyak doa. Aisyah pernah berkata, wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika di 10 hari terakhir ini aku mendapatkan Lailatul Qadar? Apa yang mesti aku ucapkan? Beliau menjawab, ucapkanlah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Saya ulangi lagi, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi sementara itu dulu jamaah sekalian dan adik-adik serta anak-anak di rumah, 2 amalan yang disunahkan untuk kita lakukan di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, supaya atau semoga ini ada manfaatnya. Insya Allah pada kesempatan berikutnya setelah ini akan Pak Sapri lanjutkan video lanjutan daripada kultum yang ini. Semoga ada kemanfaatan bagi kita semuanya. Kurang lebihnya Pak Sapri mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.